kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba para murid, kreatif rancang pembelajaran. Baik, Bapak Ibu, perkenalkan kami nama saya adalah Ibu Agus Suri Atnyana. Di sini saya akan melaksanakan praktek coaching bersama dengan rekan saya yaitu Ibu Yunewati. Kami adalah calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Pulang Pisau. Dan pada kesempatan kali ini kasus yang saya ambil adalah yaitu Bu Yune adalah seorang guru kelas 6 SD. Bu Yune merasa ketika memasuki jam pelajaran siang, murid-murid terlihat tidak bersemangat. Ketika Bu Yune masuk kelas, sering menemui sebagian besar muridnya kurang bersemangat. Bahkan ada yang sampai tertidur di dalam kelas dan membuat ribut dengan mengganggu teman-temannya yang lain. Hal ini terjadi berulang kali. Bu Yune sudah memberi teguran dan mendampingi murid tersebut, namun situasi kelas tetap tidak kondusif. Bu Yune mencoba berbagi permasalahannya dengan Pak Putu. Pak Putu mencoba untuk menggali potensi yang dimiliki oleh Bu Yune untuk dapat mengatasi masalahnya dengan melakukan praktek model Tirta. Pada kesempatan kali ini, saya, Ibu Agus Suri Atnyana, berperan sebagai coach dan Ibu Yunewati berperan sebagai coachee. Baik, sekarang kami akan mulai. Saya persilakan kepada Bu Yune. Pak Putu, ada waktu sebentar? Ya Bu, selamat siang juga Bu. Ya, kebetulan siang ini saya juga sudah selesai mengajar. Bagaimana Bu? Ada yang bisa saya bantu? Bisakah kita ngobrol sebentar, Pak? Saya mau cerita terkait siswa saya di kelas, Pak. Oh, tentu bisa Bu. Kira-kira apa yang ingin Ibu ceritakan? Ayo kita duduk dulu sebentar sambil kita mengobrol. Mungkin daripada kita sambil berdiri, ayo silakan Bu, dapat duduk terlebih dahulu. Begini Pak, ada beberapa murid di kelas 6, setiap kali saya masuk di jam terakhir, mereka kurang semangat mengikuti pelajaran. Bahkan di antara mereka ada yang tidur-tiduran, membuat keributan dengan mengganggu kesepakatan kelas bahwa kelas harus aman ketika proses pembelajaran berlangsung. Saya sudah memberikan teguran dan nasihat mereka, tetapi mereka pada pertemuan berikutnya tetap melakukan hal yang sama, Pak. Jadi begitu ya Bu, anak-anak di kelas Ibu pada saat jam terakhir itu terlihat kurang bersemangat untuk mengikuti pelajaran. Iya Pak. Baik Bu, kalau begitu sebelum kita lanjut ngobrol nih Bu, kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan dari obrolan kita saat ini? Saya ingin saya di kelas. Ya, baik Bu. Gini Bu, jadi menurut Ibu, kira-kira kenapa siswa di kelas Ibu itu rasanya kurang semangat? Itu apa sebabnya tuh Bu? Menurut saya mungkin jam pelajaran terjadi di siang hari, situasinya yang panas, dan juga mungkin metode yang saya lakukan dalam mengajar mereka kurang bersemangat, Pak. Jadi seperti itu ya Bu ya. Kalau boleh tahu tadi metode yang Ibu gunakan itu metode yang seperti apa Bu? Selama ini saya menggunakan metode mengajar cuman ceramah, kemudian tanya jawab Pak, karena pelajaran jam terakhir itu kan biasanya PPKN sama IPA Pak. Oh iya. Jadi Ibu selama ini
kalau jam pelajaran siang biasanya menggunakan teknik ceramah, tanya jawab seperti itu ya Bu. Kemudian ada tidak Bu, kira-kira menurut Ibu kendala lain ya selain metode yang Ibu gunakan tadi yang menyebabkan murid-murid Ibu menjadi kurang bersemangat seperti itu Bu? Sepertinya ada kendala juga Pak. Mungkin kendala media pembelajaran saya yang kurang menarik bagi mereka. Jadi ada media yang Ibu gunakan kurang menarik ya Bu ya bagi mereka. Kira-kira menurut Ibu Yune untuk mengatasi model mengajar dan media pembelajaran yang sudah Ibu Yune lakukan itu supaya siswa itu menjadi lebih bersemangat lagi, apa yang seharusnya Ibu Yune lakukan? Kemudian coba membuat media pembelajaran yang lebih menarik, dan saya juga mungkin melakukan refleksi sehingga saya bisa tahu metode yang saya gunakan sudah tepat atau belum. Kemudian saya juga akan menanyakan kepada siswa terkait proses pembelajaran yang sedang kami lakukan. Jadi Ibu seharusnya bisa ya mencoba nanti untuk supaya muridnya lebih aktif lagi. Nanti Ibu bisa seperti yang Ibu sebutkan tadi, Ibu bisa sebenarnya mencari referensi terkait dengan metode mengajar tadi, kemudian membuat media pembelajaran, kemudian melakukan refleksi, kemudian juga bertanya jawab terkait proses belajar dan mengajar kepada siswa. Jadi seperti itu kira-kira Bu ya. Iya Pak, benar sekali. Baik Bu. Dari beberapa hal yang ingin Ibu lakukan tadi nih, kira-kira mana hal yang akan lebih Ibu Yune akan lakukan terlebih dahulu? Kira-kira kapan Ibu Yune akan melakukan refleksi tersebut? Ya, besok ya Bu ya, kira-kira Ibu akan melaksanakan refleksi terkait dengan kegiatan pembelajaran Ibu. Kira-kira di dalam kegiatan refleksi itu Bu, apa yang akan Ibu Yune lakukan di kegiatan refleksi tersebut? Rencananya saya akan melakukan refleksi bersama murid-murid saya Pak di ruangan tentang kegiatan pembelajaran mana yang mereka suka, yang lebih menarik, biar kelihatannya mereka nggak ngantuk lagi, mereka nggak ribut lagi, mungkin bisa konsentrasi, bisa lebih semangat mengikuti pelajaran, terutama kan di jam-jam panas, mengantuk, sudah siang kan Pak. Iya Bu, oke. Kira-kira cara yang akan Ibu Yune lakukan itu yang bagaimana Bu? Bisa dijelaskan, bisa diceritakan sedikit? Ya, untuk siswa yang bermasalah, saya akan menasehati, mengingatkan kembali, mungkin misalnya tentang keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama-sama. Kemudian untuk kelas menanyakan hal-hal baik, apa yang mereka suka dalam pembelajaran agar kelihatan lebih menarik, ada interaktif, melulu dari gurunya biar muridnya kan nggak ngantuk lagi. Mungkin itu Pak. Oke, jadi tadi ada dengan menasehati ya Bu ya, kemudian ada mengingatkan kembali tentang keyakinan kelas, kemudian kira-kira ada cara lain atau tidak Bu yang bisa Ibu Yune lakukan? Cara lainnya mungkin membuat kelompok diskusi, kemudian saling membantu jawab. Iya, baik. Jadi
mungkin merubah metodenya Bu ya. Jadi Ibu tadi bilang jadi Ibu akan melaksanakan permainan atau membuat pembelajaran secara berkelompok. Ibu tadi sudah punya ide seperti itu. Kemudian ada memberikan kuis. Jadi seperti itu dalam permainan kelompok. Benar seperti itu berarti Bu Yuni ya. Iya Pak, benar. Hmm. Kemudian nih Bu, ini dalam waktu dekat ini nih Bu, apa yang akan Bu Yuni lakukan nih? Saya akan menerapkan kesepakatan kelas, kemudian memetakan kebutuhan belajar murid, merubah metode belajar mungkin yang selama ini saya gunakan, membuat media pembelajaran yang menarik, kemudian selalu melakukan refleksi di akhir pelajaran. Saya mendukung apa yang telah Ibu rencanakan tadi. Semoga kedepannya ada perubahan dalam semangat siswa, khususnya di kelas Bu Yuni, dan khususnya lagi di saat pembelajaran pada jam-jam yang terakhir seperti itu Bu ya. Baik Pak, terima kasih banyak ya Pak atas waktunya. Saya merasa senang dapat berdiskusi dengan Pak Putu. Saya juga telah menemukan solusi terhadap masalah saya yang saya alami di kelas. Iya Bu, sama-sama. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu rencanakan dapat berhasil dan sesuai dengan apa yang sudah Ibu rencanakan. Sepertinya ada lagi yang ingin Bu Yuni sampaikan mungkin? Mungkin itu aja Pak. Terima kasih atas bantuannya. Ya. Sama Bu, mungkin sekarang sudah waktunya pulang nih Bu. Ya, jadi terima kasih Bu Yuni ya sudah mau berbagi cerita. Sampai ketemu besok lagi Bu Yuni. Salam. Iya, terima kasih Pak.